Bisa Anda lihat ini orang-orang membuang sampah ke sungai. Sungai yang begitu jernih, sungai yang begitu asri, dibuang sampahnya ke sungai. Tekan tombol subscribe di bawah ini agar channel ini tetap bisa mengudara. Jadi sangat disayangkan kalau masyarakat tidak mendapatkan edukasi bagaimana cara mereka mengelola sampah non-organik, sampah plastik, botol, kemudian sampah-sampah kimia, zat-zat berbahaya dibuang ke sungai. Anda bisa bayangkan 5-10 tahun ke depan bagaimana kemudian sungai ini akan terjadi. Belum lagi ada beberapa penambang liar yang membuang pencucian limbah emas, merkuri namanya, dibuang ke sungai. Kalau kita diam saja, mungkin 5-10 tahun ke depan sungai ini akan menjadi sungai yang mati. Karena tidak ada lagi aktivitas warga yang memanfaatkan sungai, yang mandi, yang mencuci, yang minum dari sungai ini. Kita akan terus telusuri bagaimana kemudian solusinya. Tetap di Sabina Geolab Channel. Kami punya permasalahan dengan pengelolaan sampah plastik. Jadi banyak orang kampung yang belum mengerti bagaimana cara mengelola sampah plastik. Dan mereka rata-rata membuangnya ke sungai, guys, ya. Dibuangnya ke sungai dan itu otomatis mencemari lingkungan, ya. Sungainya jadi tercemar. Kalau orang kampung biasanya punya pengalaman ketika dia mengolah sampah organik seperti dedaunan, terus kayu dan lain sebagainya. Bisa langsung dibakar dan hilang. Tapi mengelola sampah plastik, sampah non organik belum punya pengalaman, ya. Dibakar susah, ya. Ketika dibakar nanti juga menghasilkan asap yang begitu pekat dan mengganggu pernafasan. Jadi serba salah orang kampung itu. Makanya mereka ingin cara mudah dan cara cepat membuangnya ke sungai, ya. Mungkin 1-2 hari tidak terasa, ya, membuangnya ke sungai nggak kerasa. Tapi kalau itu dilakukan secara kontinuitas, secara terus menerus, saya pikir sungai lama-lama juga akan tercemar, ya. Coba Anda bisa bayangkan sungai seindah ini dicemari oleh sampah-sampah plastik, botol-botol bekas, kemudian bungkus bekas ciki dan lain sebagainya. Tentu saja ini menjadi masalah kita bersama. Dan sampai sekarang belum ada, ya, sepertinya belum ada solusi untuk mengatasi itu semua gitu. Karena kecenderungan orang-orang untuk memberikan solusi daripada mengeluh itu lebih banyak mengeluhnya. Mengeluh tapi tidak ada jalan keluar, tidak ada solusi begitu. Makanya saya keluh kesahkan di sini di channel YouTube ini agar tolonglah dibantu kawan-kawan kalau punya solusi bagaimana cara mengelola sampah non organik seperti plastik, seperti botol-botol bekas agar bisa tidak mencemari alam gitu, ya. Karena sejauh yang saya lihat khususnya di daerah sini yang saya singgahi kali ini, sampah-sampah plastiknya dibuang ke sungai dan secara tidak langsung ini akan merusak ekosistem daripada sungai itu sendiri, merusak lingkungan. Lalu kemudian nanti hingga pada suatu waktu akan sungai ini benar-benar tercemar, ya. Bahkan orang kampung juga selain dibingungkan dengan keadaan sungai yang sudah hampir tercemar, juga dihadapkan pada problematika yang lumayan cukup serius juga. Karena ternyata di hulu sungai ini, namanya Sungai Cibareno, ya. Di hulu sungai ini ada orang yang membuang limbah merkuri ke sungai. Hasil daripada pencucian emas, ya. Pencucian emas, limbahnya itu dibuang ke sungai. Bahkan dicucinya di sungai gitu. Coba Anda bisa bayangkan sungai seindah ini yang begitu jernih, yang dipakai untuk mandi, untuk kebutuhan dasar, untuk minum, dicemari
oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tentu ini menjadi satu pukulan bagi kita, ya. Jangan sampai di kemudian hari kita menyesal, oh kita kena, sungainya sudah benar-benar tercemar dan kita diam gitu. Saya berada di Kampung Lebak Wendey, Desa Pasir Bungur, Kecamatan Cilograng, Kabupaten Lebak, Banten. Dan pernah masuk juga link beritanya, link berita Sungai Cibareno tercemar limbah merkuri. Namun belum ada begitu upaya yang tegas dan terukur dari pemerintah setempat. Cenderung membiarkan. Saya nggak tahu kenapa ya. Saya tidak mau berprasangka, tapi pada intinya belum ada sih tindakan yang jelas dari aparat pemerintahan setempat. Kembali lagi kepada masalah sampah. Kalau di Jakarta mungkin ada tempat pembuangan akhir ya, TPA, tempat pembuangan akhir sampah. Mungkin di kota-kota besar juga ada ya. Tapi masalahnya di kampung ini TPA-nya itu, tempat pembuangan akhirnya itu selalu dibuang ke sungai. Selalu dibuang ke sungai begitu. Jadi begini sampahnya kawan-kawan ya. Ini sampah dibuang ke sungai ya. Bagaimana nggak mencemar? Ini sangat mencemari sekali ya. Ini sampahnya kemudian dibuangnya ke sungai. Ini kontras banget ya, membuang sampah ke sungai, dan harusnya diberikan edukasi begitu. Jangan sampai lingkungan kita tercemar ya. Sadar atau tidak, masyarakat di sini sudah membudayakan diri untuk membuang sampah ke sungai. Macam-macam. Sampahnya ada yang berupa popok bayi ya. Karena memang mayoriti walaupun warga kampung sudah memakai popok bayi. Ya. Terus ada juga botol bekas. Ya. Yang paling berbahaya adalah cairan-cairan kimia ya. Seperti dia membuang sisa dari semprotan buat hama, pengusir hama, dibuang ke sungai begitu. Itu riskan. Kenapa? Karena dapat mematikan ekosistem yang ada di sungai, seperti ikan menjadi mati, lalu kemudian airnya menjadi tercemar dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya dilema warga kampung itu ya seperti ini begitu. Mereka ingin sekali mengolah sampah, tapi nggak ada yang mau mengedukasi gitu. Orang kota ya, orang-orang yang paham, kaum intelektual, mahasiswa, pelajar itu cenderung abai ya, apatis, cuek, nggak mau tahu ya. Padahal sebenarnya warga kampung itu butuh untuk diedukasi. Edukasinya dari hal yang sederhana aja. Edukasinya dari bagaimana dia mengolah sampah non organik, sampah plastik itu menjadi hal yang tidak membahayakan gitu ya. Overall sejauh ini saya melihatnya membahayakan. Kenapa? Karena akan merusak ekosistem daripada sungai itu sendiri. Begitu. Belum lagi nanti kita banyak banget ya masalah-masalah yang ada di sungai ini yang butuh pemikiran kita bersama, kerja kolektif. Ya. Kalau satu atau dua orang saja yang memikirkan, rasa-rasanya itu tidak akan cukup. Ya. Tapi saya yakin melalui platform YouTube ini, berbagi kebaikan, ada satu atau dua pemikiran yang menurut saya nanti bisa diduplikasi, lalu kemudian disebarkan. Bagaimana cara kita mengelola sampah plastik, bagaimana cara kita mengelola, membuat tempat pembuangan akhir yang ramah lingkungan, yang go green. Sayang loh, sungai yang bagus, dan ekosistem alam yang masih terjaga keseimbangannya, ya. Apalagi orang kampung itu punya satu filosofi, gunung ulah dilebur, lebak ulah dirusak. Jadi alam gunung itu jangan dieksploitasi, jangan dicemari. Kemudian dataran rendah atau lebak namanya juga jangan dirusak ya. Artinya dan rusak jangan dicemari. Kalian jangan buang sampah sembarangan dong ke sungai begitu. Kalian jangan buang zat-zat berbahaya dong ke sungai, karena sungai itu adalah sumber kehidupan ya. Banyak sekali orang yang beraktivitas di sungai. Bahkan bisa saya tunjukkan ada orang yang nyuci di sungai ini ya. Ada orang yang sedang mencuci baju di sungai. Artinya apa? Artinya begitu sangat riskan kalau kita membuat hal ini menjadi satu hal yang lazim
artinya membuang sampah ke sungai, lalu kemudian membuang cairan berbahaya ke sungai dianggap lazim, maka itu sudah menjadi warning, sudah menjadi lampu kuning bagi kita ya. Begitu kawan-kawan. Kemudian nanti di next part selanjutnya saya akan bahas juga banyak sekali masyarakat di sini yang masih perlu edukasi, masih minim pengetahuan. Mereka itu kalau ngambil ikan ya, kalau nggak diracun dari hulunya itu disetrum begitu. Kalau nggak disetrum memakai jala ya. Kalau menurut saya kalau jala sih masih nggak apa-apa ya, selama jaringnya itu nggak terlalu ini, lubangnya nggak terlalu kecil. Tapi yang menjadi masalah ini kalau diracun, namanya kalau bahasa kamunya itu ditua. Nah ini kemudian nanti akan kita bahas lebih tuntas bagaimana kita menyikapi ini semua, bagaimana cara edukasinya. Mungkin kalau ada tanggapan dari kawan-kawan itu jauh lebih saya butuhkan ya. Jadi langsung saja kalau kawan-kawan punya punya perspektif lain, punya solusi lain, punya cara lain, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa kawan-kawan dukung terus channel saya ini, karena insya Allah di sini adalah channel edukasi untuk seputar lingkungan, kebudayaan, dan bagaimana cara kita untuk menyeimbangkan antara kehidupan manusia dengan kehidupan alam. Ya, kita harus punya dua keseimbangan alam. Ya, kalau keseimbangan alam ini kita rusak, maka akan rusak juga tatanan kehidupan manusia. Ya. Coba Anda bisa bayangkan, Anda hidup di tengah tempat yang sedang mengalami kebakaran hutan. Maka semua aktivitas kemanusiaan Anda, aktivitas pekerjaan Anda akan terganggu dan terhambat. Kenapa? Karena tidak terjadi keseimbangan. Nah ini yang tidak saya harapkan dari daerah sini ya. Jangan sampai keseimbangan alam ini dirusak ya oleh karena kurangnya atau minimnya edukasi tentang lingkungan. Terima kasih.